Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah ibu-ibu masih ada bapak-bapak. Selamat pagi. Iya benar, ada teman ya Pak ya. Selamat pagi Pak Pendeta Dani. Selamat pagi juga Pak Michael Bird ya Pak ya. Angel Bird, aduh saya ingatnya Angry Bird gitu. Pak Michael dan juga Kak Kevin yang ada menemani kita. Selamat pagi, jangan ngumpet. Ya, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah ini kepada ibu-ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya menghimbau untuk bagi yang membawa handphone untuk di silent dulu selama ibadah, supaya tidak mengurangi kekusukan ibadah yang akan kita mulai. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada jemaat wanita yang mengikuti ibadah ini dari rumah secara online ya, tetap sehat dan tetap sukacita walaupun beribadah dari rumah. Mari kita akan menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, secara online maupun onsite, saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Selamat tahun baru. Ya, walaupun hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 ya. Tapi buat jemaat persekutuan wanita di GKI Gading Serpong, ibadah ini menjadi awal persekutuan wanita, awal perjumpaan kita, awal ibadah kita bersama. Masih berkesan, waktu PW menutup tahun 2023 ya, dengan tema Be Joyful. Di sini artis-artisnya juga masih ada ya. Dan di awal tahun dibuka dengan tema Give Thanks. Seperti ada di layar ya, tema kita hari ini Give Thanks. Luar biasa, pengurus dalam pimpinan Tuhan dapat merancang tema-tema PW yang pas banget dengan situasi dan pergumulan jemaat wanita. Sehingga kita semua yang bersama-sama beribadah selalu mendapat berkat ya. Waktu saya renungkan ternyata tema Be Joyful dan Give Thanks ini merupakan satu kesatuan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita setiap hari. Saya mengajak jemaat melihat kembali apa saja yang Tuhan sudah buat untuk kehidupan kita hingga saat ini. Dari semuanya itu ada satu hal yang patut kita syukuri, yakni cara Tuhan memelihara hidup kita dengan penuh kasih. Kita mau angkat pujian Seindah Siang Disinari Terang. Dengan
Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas angkasa, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan selalu punya cara yang unik untuk menghibur, mengajar, bahkan menegur kami ketika kami salah. Dan saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Hadirlah ya Tuhan dalam ibadah umat-Mu ini. Kiranya Tuhan bertahta di atas pujian kami, dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir, baik di tempat ini, juga yang mengikuti dari rumah. Setiap petugas yang melayani, terlebih lagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian, "Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur." Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
dalam situasi kehidupan yang baik dan semua serba lancar, hidup yang kecukupan, tentu hati kita mudah bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Ketika hidup sulit, masalah silih berganti, rasanya jalan tertutup, masalah nggak selesai-selesai, tentu sulit ya untuk hati kita mampu untuk bersyukur. Bagaimana untuk bersyukur setiap saat? Apa yang seharusnya menjadi sumber kegembiraan orang Kristen? Kita akan belajar melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Purnama. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan dengan pujian Firman-Mu ku pegang selalu. Biarlah. Bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kami boleh menyelesaikan, melewati 1 tahun lagi kehidupan kami di tahun 2023. Lengkap dengan berbagai pengalaman yang penuh warna dan dinamika dalam kehidupan kami. Ada sakit tapi juga ada sehat, ada lemah tapi juga ada kuat, ada ribut tapi juga ada rukun, ada perang tapi juga ada damai. Dalam setiap peristiwa itu kami tahu Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menopang, memegang erat tangan kami, menuntun kami sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan dengan baik. Terima kasih untuk setiap berkat, kasih dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami itu. Dan di tahun yang baru ini kami mengawalinya dengan penuh syukur karena kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjuang dan berjalan sendirian. Di tengah syukur kami juga mendengarkan sabda Tuhan yang boleh menuntun, menghibur, menguatkan, menegur, dan mendidik kami supaya kami meneruskan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, sungguh kami diberi kepekaan mendengar suara Tuhan sendiri yang menuntun kami. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Ibu-ibu sekalian dan Bapak satu ya. Kita mempersiapkan bagian Alkitab dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Lalu tadi sudah dibaca ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Markus 1 ayat 4 sampai 11 firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Lalu kita membaca satu bagian Alkitab lagi dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Eping masih mau tetap duduk di situ? Jangan dipikirnya nanti saya mau nyanyi kan? Enggak, kita enggak latihan itu soalnya di rumah. Iya. Saya deg-degan kalau dia terus di situ, kayak diawasin aja gitu kan. Iya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali ada seorang tukang batu. Ya, pekerjaannya itu ya memecah batu itu ya, pekerjaan berat. Jadi dia ngerasa, aduh ini kerjaan ini terlalu berat buat dia. Lalu dia bilang, Tuhan, seandainya saya boleh jadi orang kaya, saya nggak perlu kerja keras pecah batu. Saya pengen jadi orang kaya. Doanya didengar sama Tuhan. Celing, berubah dia. Langsung jadi orang kaya. Oh, dia ngerasa udah hidupnya udah enak, nggak perlu kerja keras, di bawah terik matahari, pecah batu. Orang kaya punya banyak duit, bisa kemana-mana, bisa makan enak. Satu kali dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba kendaraannya di stop. Lalu semua harus keluar dari kendaraan dan harus menunduk menyambut pejabat yang lewat. Lalu dia bilang, keren juga ya kalau bisa jadi pejabat ya. Pengen Tuhan saya jadi pejabat lah. Kalau cuma jadi orang kaya, masih di stop nih kalau di jalan, kalau ada pejabat. Saya pengen jadi pejabat. Tuhan kabulkan. Celing. Tiba-tiba menang pemilu. Ya. 1, 2, apa 3? Ya. Ya. Dia jadi pejabat, saudara. Kemana-mana orang mesti berhenti, tunduk pada dia, hormat. Satu kali dia harus kunjungan ke daerah dapilnya, daerah pemilihannya. Ini di daerah yang sangat panas, kira-kira di kota Kebumen lah ya, kotanya. Terus nyampe Kebumen, dia keringetan luar biasa. Dia bilang, berarti pejabat masih kalah sama matahari yang bersinar terik. Tuhan, saya pengen jadi matahari deh, menerangi seluruh dunia. Celing, jadi matahari, saudara ya. Lalu kemudian dia bersinar terik, kemana-mana dia bangga dengan kekuatannya. Ada satu benda yang tiba-tiba menghalangi panasnya, teriknya. Apa tuh? Awan ya.
Ini cerita buat anak-anak saya sebenarnya saudara ya. Jadi ya dengerin aja dulu ya. Lalu awan itu nutupin dia kan. Dia ngerasa ini kok ada yang lebih hebat dari matahari. Awan. Saya nggak puas kalau cuma jadi matahari. Saya minta jadi awan Tuhan. Jadi awan. Dia sudah menutupi cahaya matahari, dia membuat teduh suasana, tiba-tiba dia ngerasa kok saya gerak-gerak ya, geser gitu. Ternyata ada angin, ya. Ada angin yang lagi tiup, kuat-kuat gitu. Dia kegeser, berarti angin lebih kuat. Saya pengen jadi angin, saya nggak puas kalau cuman jadi awan. Jadilah kemudian seperti yang dimintanya, jadi angin. Dia tiup sana, tiup sini, tiup sana, tiup sini. Ada satu benda yang dia nggak bisa tiup, batu karang yang gede. Dia tiup sekuat enggak sampai merah padam, dia tiup tetap nggak gerak. Dia bilang saya pengen jadi batu kalau gitu. Tuhan kasih saudara jadi batu. Nggak berapa lama terus dia dengan kelentrang, kelentring. Tukang batu lagi mecahin dia ya. Lah berarti sebenarnya yang kuat siapa ini kan ya? Dia pengen jadi tukang batu lagi udah nggak bisa, udah habis permintaannya. Ini cerita anak kecil sebenarnya. Tapi cerita ini mau mengingatkan kita, seringkali kita itu nggak puas dengan apa yang sudah kita dapat, sudah kita jalani, sudah kita miliki. Lalu selalu ngerasa ada orang lain yang lebih besar, lebih hebat, saya pengen jadi kayak gitu. Lalu tidak mensyukuri apa yang sebenarnya kita sudah jalani, sudah punya. Maka seringkali dibilang rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput di halaman kita. Lalu selalu pengen yang kayak gitu, yang kayak gitu. Ketika dipenuhi, ada lagi yang lebih lagi, enggak puas lagi. Pada dasarnya manusia sering tidak puas dan selalu merasa kurang. Rasa tidak puas itu kadang memang ada bagusnya. Benar ya? Rasa tidak puas itu kadang ada bagusnya. Karena membuat kita kemudian jadi berusaha kan. Melakukan sesuatu dengan kerja keras untuk mencapai yang lebih bagus. Benar, ada bagusnya. Tapi tidak jarang, bahkan mungkin lebih banyak ini yang kedua. Rasa tidak puas itu membuat kita jadi orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang memang sudah kita punya. Lupa untuk bersyukur dan lupa bahwa Tuhan sudah menganugerahkan itu sudah pas, tepat dengan apa yang kita butuhkan. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Memberi pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana dan kehendaknya seperti yang kita perlukan, bukan sekedar seperti yang kita inginkan. Beda tuh antara kebutuhan dengan keinginan, beda ya. Makan bubur Cirebon yang 10.000 sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita pagi hari. Tapi karena katanya ada bubur yang enak, ya. Tapi mesti kesananya jalan dulu setengah jam apa sejam, udah keburu lapar lagi saudara ya. Balik lagi udah lapar lagi, mahal lagi udah gitu ya. Aduh 10.000 udah cukup kenyang, ngapain kita karena kemakan sama Instagram, TikTok gitu ya. Lalu kita kesana bayar 40.000, 50.000, kenyang juga memang. Tapi pedih kadang-kadang hatinya ya. Mazmur 118 ayat 1 katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Betul. Cuma ukuran Tuhan itu baik itu jadi beda-beda tiap kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Iya. Tapi ukuran Tuhan itu baik seperti apa? Oh ya Tuhan itu baik kalau saya sakit terus Tuhan sembuhkan. Nah Tuhan baik. Terus kalau nggak sembuh-sembuh berarti Tuhan nggak baik. Tuhan itu baik kalau saya bisa tetap sehat, awet muda, tetap menarik. Nah itu Tuhan baik. Kalau enggak seperti itu berarti Tuhan enggak baik. Tuhan itu baik kalau apa yang saya inginkan dikabulkan, dipenuhi. Nah itu Tuhan baik. Kalau tidak memenuhi apa yang saya mau, berarti Tuhan enggak baik. Bisakah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal? Kalau dikatakan segala hal berarti ini bukan saya bersyukur karena Tuhan sudah begini begitu. Bukan, kalau dalam segala hal berarti saya bersyukur dalam keadaan apapun saya tahu tetap ada Tuhan.
kebaikan Tuhan kan tidak hanya ada dan tampak pada saat kita sukses, pada saat kita berhasil, pada saat kita mengalami kesenangan dalam hidup ini. Kebaikan Tuhan mestinya justru makin terasa dan makin nyata ketika ada kesusahan, ketika ada badai melanda dalam kehidupan kita. Coba kalau mikir lagi 2023 ya, atau tarik mundur ke 2022 ketika masih pandemi. Kok bisa ya kita survive ya? Kalau mikir gitu ya, itu semua berhenti, usaha kadang juga nggak bisa jalan ya. Yang bisa jalan tuh usaha makan rada masih bisa jalan, karena saling itu kan, tolonglah pesenlah gitu kan, lalu karena belas kasihan kita pesen gitu ya. Ada juga yang begitu, masih lumayan kalau makan. Tapi kalau misalnya wisata yang menggerakkan roda-roda perekonomian usaha lewat hal-hal yang lain, mandek semua, berhenti semua. Kerja beruntung kalau kita nggak diberhentikan ya. Dipotong sampai 50% masih bersyukur mestinya ya, nggak ngomel, aduh udah kerja susah dipotong 50%. Coba mikirnya bandingkan dengan yang harus berhenti kerja, mandek langsung gitu kan. Masih bisa bersyukur mestinya untuk lihat, iya ya 2023, 2022 di tengah banyak orang bertumbangan karena sakit, kita masih bisa sehat. Atau kita juga ngalami menjadi salah satu yang terpapar. Saya ya, kalau istri saya kuat, dia kebal aja, suaminya sakit juga dia nggak apa-apa, saudara ya. Saya yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena COVID ya. Tapi ya bersyukur untuk ternyata iya ya bisa ya, tetap bisa pulih, dikasih kemudian kekuatan. Nyicipinnya boleh tapi nggak berat-berat banget nyicipin sakitnya ya, karena udah di bagian-bagian akhir 2022 sih kenanya. Udah apa itu namanya yang terakhir tuh, Omikron ya. Nah itu ke rumah sakit 5 hari, kayak nginep di hotel aja sendirian gitu ya. Dan betul rumah sakitnya udah nggak rame, apalagi rumah sakit Ukrida. Saya pengurus lagi di situ, jadi ya dapatnya yang VIP lumayan ya, jadi kayak di hotel kan ya, nginep sendiri, nonton film ya udah, makan nggak kehilangan nafsu. Jadi emang sedikit sekali gejalanya. Bersyukur kita bisa melewati tahun itu 2023 kemarin kita lewati. Iya kalau mikir kita nih tetap belum punya gereja Pak, bersyukur tahun kemarin kok ya dapat berkat ya, bisa mulai izin keluar. 2023 akhir, 22 Desember loh kita keluar izin mendirikan tempat ibadah, PBG sekarang disebutnya, persetujuan PBG, bangunan gedung. Jadi mulai Januari kita akan, mulai Januari nanti akhir bulan, kalau Tuhan berkenan kita meletakkan batu pertama ya di satu mana itu namanya, 1D ya sana ya. Itu 1C yang seberangnya 1D ya. Dan ya semuanya kita punya kan itu bentuk U itu ya, itu berkat loh dari Tuhan tuh, luar biasa. Dan mulai bisa membangun gedung ibadah, syukur lagi ya. Kalau mikir 15 tahun loh Pak, lama bener. Iya ya, kadang mesti berproses, dan sekarang kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu dia yang perlu kita syukuri. Hari ini kita mengawali persekutuan wanita ini dengan ibadah awal tahun lah ya buat wanita. Kalau dalam kalender gerejawinya memang gitu ya, temanya ikut Dian Penuntun ya. Makanya ruwet banget saya mengaitkannya ya, baptisan Yesus sama give thanks ini gimana nih ya. Iya sih, kalau kita habis baptisan bersyukur, makan-makan kan. Kalau Yesus kan nggak ada tadi, habis selesai itu nggak ada makan-makannya ya. Give thanks-nya di mana nih? Kalau kalender gerejawi memang ini peristiwa peringatan pembaptisan Yesus yang kemarin ya, di hari Minggunya. Maka bacaannya juga Yesus dibaptis. Dalam perikop yang kita baca tadi dikisahkan saat Yesus dibaptis, terdengar suara yang mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, atau anak yang terkasih di dalam TB2. Kepadamulah aku berkenan. Apa yang membuat Yesus menjadi anak Allah yang dikasihi oleh Allah, yang membuat Allah berkenan kepadanya? Apa yang membuat itu?
Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, Yesus menjaga hidupnya kudus, menjauhkan diri dari dosa. Loh Pak, tapi kan baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan, pengampunan dosa. Berarti Yesus ngaku dong dia berdosa hingga dia minta dibaptis. Oh enggak begitu jalan ceritanya ya. Justru kita tahu betul Yesus tidak berdosa. Tapi dengan dia memberi diri dibaptis, itu kan sebuah bentuk kerendahan hati loh. Kalau ada orang-orang tertentu kan mengatakan, saya kan gak salah, ngapain saya mesti ngulurkan tangan dulu, kira-kira gitu ya. Nah ini Yesus enggak berdosa, tapi dia memberi dirinya untuk dibaptis, baptisan Yohanes, baptisan pengampunan dosa. Padahal dia gak berdosa. Sebagai bentuk apa? Itu sebuah kerendahan hati untuk solider menjadi sama dengan kita manusia yang berdosa. Dia jadi solider dengan kita, jadi sama dengan kita. Itu makna yang luar biasa dari pembaptisan Yesus. Yang ketiga, baptisan ini menunjukkan bahwa Yesus sepenuh hati taat kepada kehendak Bapanya. Mengawali tugas pelayanannya nanti sampai menebus manusia di kayu salib, itu kan lewat baptisan. Begitu pembaptisan terjadi, nah siap Yesus berkarya. Dan dia tunduk betul pada kehendak Bapanya. Kalau mikir-mikir ya, kalau kita ini jadi Yesus, lalu di sorga sana berkomunikasi dengan Bapa. Bapa bilang, kamu turun ke dunia, selamatkan manusia. Nah gimana caranya? Anu dulu, dikandung dulu 9 bulan. Wah kita mikir ya, ngapain sih bos lewat cara begitu kira-kira ya, pakai cara lain kenapa sih gitu, nggak langsung aja. Bapak bilang enggak, kamu harus dikandung lewat seorang anak darah. Itu kan sudah dinubuatkan sekian ribu tahun sebelumnya. Kamu harus dikandung dulu, sama seperti manusia, lahirnya ya normal gitu kan, lalu di tempat sederhana. Dan Yesus tunduk loh pada kehendak dan rancangan Bapanya itu. Nggak pakai tawar-tawar, nggak pakai kemudian bergening gitu ya, untuk janganlah pakai cara lain lah, enggak. Bahkan sampai matinya pun di kayu salib, Yesus nggak pakai menawar. Iya, dia terima. Bahwa dia bilang kalau boleh cawan ini lalu dari aku. Ya dia minta itu boleh kan, tapi ditutup dengan bilang bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Nah itu dia sebentuk ketaatan yang luar biasa. Nah bagaimana dengan kita? Saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, pasti. Dan ia juga mau berkenan pada hidup kita. Tapi kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita, pasti bukan karena kita melakukan ini dan itu dulu. Lalu Tuhan bilang, oh iya bagus kamu udah lakuin itu, saya berkenan, saya senang. Enggak. Dalam teologi kekristenan kan yang muncul adalah kita ini diberi berkat dulu, ditebus dulu, diampuni dulu, dapat anugerah keselamatan, baru kemudian kita bersyukur merespon itu. Nah syukur kita lakukan dengan melakukan banyak hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kebalik ya betul, dalam pergaulan kita dengan banyak rekan, ada kan teman-teman yang beragama tertentu, supaya dia berkenan pada Tuhan melakukan amal perbuatan ya. Ada yang agama tertentu harus penuhin syarat-syaratnya, hukum-hukumnya. Agama Yahudi kan begitu, 613 hukum harus dikerjakan, baru Allah berkenan padaku. Jadi kalau enggak, nanti Allah enggak berkenan, Allah berpaling, memalingkan mukanya, aduh sedih ya. Cuman gara-gara 1-2 hal kemudian kita keseleo misalnya, Allah udah enggak mau berkenan pada kita. Itu di agama tertentu ada yang begitu. Nah kita tidak seperti itu. Nah ini berkat buat kita. Dalam keadaan kita berdosa parah sekalipun, justru Tuhan berkenan mencari kita, menemui kita, bahkan kemudian meraih kita, menyelamatkan kita. Dan karena kemudian kita diberi kesempatan hidup baru, di titik itulah kita give thanks. Jangan lupa bersyukur. Bagaimana caranya hidup bersyukur itu? Lah kemudian melakukanlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kebalik, melakukan ini dan itu supaya Tuhan berkenan, bukan.
Tuhan sudah begitu berkenan pada kita, mengasihi kita, memberkati kita, karenanya kita bersyukur. Dan syukur kita itu kita isi hidup dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Ya tadi, apa yang bisa kita kerjakan? Ya 3 hal yang Yesus teladankan tadi. 1, mari jaga hidup kudus. Jauhi dosa. Bahwa betul sih, kita bukanlah orang yang sempurna, ya, yang sudah pasti aman, tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Enggak lah, kita masih ada dalam darah dan daging, ada aja keseleonya ya. Tetapi kita berusaha untuk menjauhi dosa, menjaga hidup kudus. Gimana artinya menjaga hidup kudus itu? Kata kudus, kalau dengar kata kudus langsung ingatnya apa, saudara? Ah, soto pasti ya. Sama jenang satu lagi ya. Saya belum lama ke sana tuh melayat keluarga Pak. Sate kebo ya, itu saya makan tuh minggu lalu ya. Sate kerbau, pindang kerbau. Belum pernah ya? Ayo jalan-jalan yuk ke Kudus ya. Iya. Karena di Kudus nggak boleh makan sapi. Jadi nggak boleh potong sapi, sehingga yang dipotong adalah kerbau. Iya. Ya itu tradisi sejarahnya ya. Sunan Kudus pernah ditolong lah katanya oleh 1 ekor sapi. Jadi udah janji nggak boleh di daerah itu nggak boleh dipotong sapi. Maka makanlah kerbau. Tapi jenangnya bukan jenang kerbau, saudara, bukan ya. Itu ngeri banget ya jenang kerbau ya. Aduh. Lagi ngomong apa sih tiba-tiba sampai ke iya gara-gara ibu sih ngomong pakai soto kebo segala ya. Kudus, ya Kudus. Dalam bahasa Yunani dipakai kata agios. Agios itu tidak berarti kudus itu sempurna, bukan. Ya, dikenakan kepada Allah, iya jelas. Kalau Allah itu kudus, itu Allah yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya, nggak ada salahnya. Iya betul. Tapi ketika dikenakan kepada manusia ataupun benda, kata kudus itu berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain pada umumnya. Ambil contoh, hari Sabat disebut hari yang kudus kan? Bukan berarti itu hari yang gak ada cacat celahnya dong, bukan. Tapi hari itu berbeda dari 6 hari yang lain pada umumnya. Kenapa? Karena di hari itu ada hari perhentian. Hari kita beribadah pada Tuhan. Ya. Hari Sabat. Lalu bait Allah disebut bait yang kudus. Bukan karena bait Allah itu tidak ada cacat celahnya, sudah sempurna bangunannya, bukan. Bait Allah disebut bait yang kudus karena di rumah itu, bait itu kan rumah. Di rumah itu, di rumah Allah itu berbeda dari yang lain pada umumnya. Kenapa? Karena di situ kehadiran Tuhan dialami, dirasakan secara nyata. Maka saudara dan saya kalau disebut kudus, orang Kristen adalah orang yang kudus, umat Allah adalah umat yang kudus. Bukan berarti kita udah gak ada cacat celahnya, udah sempurna, bukan. Tapi karena kita berbeda dari yang lain pada umumnya. Hidup yang kita jalani mesti hidup yang berbeda dari hidup yang lain pada umumnya. Kalau yang lain itu gampang gibah, gampang gosip. Kalau mau kudus, saudara beda. Jangan ikut-ikutan gibah. Jangan ikut-ikutan gosip di situ. Itu aja udah kudus loh, saudara ya. Dari kalangan kumpulan Gibah Kristen Indonesia, GKI juga singkatan tuh ya. Gibah Kristen Indonesia ya. Nggak usah ikutan, saudara ya. Saudara melakukan sesuatu yang berbeda, ajak ngomong yang membangun, itu udah kudus tuh. Ya. Saya sering pakai contoh gitu ya. Kalau yang lain itu nyontek, kalau anak-anak, kalian nggak nyontek sendiri, itu udah kudus. Karena hidupnya udah berbeda dari yang lain pada umumnya. Tapi ya jangan kemudian semua baik lalu saya jahat sendiri Pak, itu kan beda kan ya. Iya, tapi bukan itu maksudnya ya. Berbeda pada umumnya melakukan yang baik, yang berguna, yang jadi berkat, nah itu kudus. Ya. Yang lain gampang ngamuk, reaktif kalau ada hal-hal tidak menyenangkan dia terima. Orang Kristen disebut kudus ketika kita menanggapi dengan cara yang berbeda. Ya. Lebih bersabar, coba lihat menemukan kebaikan di tengah hal-hal yang paling buruk sekalipun, wah itu membuat kita hidupnya beda. Ya. Kemarin kebaktian emeritasi pendeta Chef Davidi Yonas namanya. Itu
mantan Ketua Umum Sinode Jabar. Ya, salah satu sambutan dari rekan kami, Pendeta Darwin, mengatakan Pak Davidi itu tetap bisa melihat yang baik di tengah banyak hal buruk dari seseorang. Tetap tuh, maka kemudian tenang ketika merespon, ketika apa. Waktu jadi ketua umum memang saya mesti banyak belajar dari beliau. Ya. Di rapat itu sebenarnya mestinya marah dia, tapi tetap suaranya tuh enak-enak, suaranya bariton, jadi tetap stabil gitu. Saya tahu dia marah, tapi nggak mengubah intonasi, nggak mengubah raut muka, tetap dengan sabar tuh membalas berdiskusinya itu, tetap tenang gitu. Waduh, mesti belajar kalau model gitu ya. Kan kita dikit-dikit kalau udah ada yang nyentil kita aja udah langsung merah padam muka kan, kayak banteng, moncong putih lagi. Mulai salah nih, nggak boleh ke situ ya. Udah mulai ngamuk aja adanya, bereaksi dengan kamu ngomong gitu, kamu jual, saya beli, gitu kan? Kamu ngomong kayak gitu, saya balas. Awas aja. Kalau udah gitu ya ngeri ya. Kalau mau beda, ya jangan lakukan gitu. Yang lain gampang ngambek, muntaber, mundur tanpa berita. Iya ya. Ada nggak kayak gitu ya? Nggak ada ya di Gading Serpong ya? Tadinya rajin betul pelayanan, tiba-tiba ribut sedikit di rapat, muntaber. Tadi tuh ya, tiba-tiba kemana tuh ibu itu, nggak tahu kemana ya, karena idenya nggak diterima, karena nggak sepaham, lalu hilang gitu, ngambekan. Ih, anak Tuhan kok ngambekan, saudara ya. Kalau Tuhan ngambekan sama kita, Tuhan udah dari kapan-kapan hilang dari hadapan kita, saudara ya. Untung Tuhan kita tuh nggak ngambekan loh. Ya, coba kalau mau hidup kudus, ya jangan sama dengan orang-orang yang gampangan ngambek kayak gitu. Ya. Punya kesabaran, punya kelegaan hati untuk melihat iya ya, tidak selamanya ide kita itu kemudian bisa diterima, tidak selamanya masukan kita itu tepat dengan konteks yang ada. Lihat dengan sudut pandang yang lain. Aduh, hidup akan jadi lebih indah ya. Yang kedua, itu baru satu, panjang bener saya udah segini panjang ya. Aduh, yang kedua menjadi solider dan rendah hati. Makin hari kita manusia modern itu sebenarnya dipermudah hidupnya. Iya, bener ya. Apa-apa semua kan ada dalam genggaman kita ini kan, saudara ya, di HP kita. Tapi tanpa sadar, hidup kita yang makin modern dan canggih itu membuat kita makin soliter. Mana dengar nggak khotbah saya itu tuh? Bulan November saya khotbah di Kebaktian 1-4 di Minggu Kristus Raja. Kita makin soliter. Soliter itu apa? Menyendiri. Cukup dengan diri sendiri dan merasa nggak peduli, nggak perlu orang lain. Sadar kayak gitu ya? Makin lama kan duduk udah langsung mulai buka ini kan. Kalau zaman dulu kalau mimpin kebaktian remaja, saya sampai bilang stop, jangan banyak ngobrol, karena anak-anaknya ngobrol satu sama lain. Sekarang tuh enggak, sepi, kebaktian tuh sepi, tapi semua begini mainnya. Makin soliter loh kita loh, saudara. Di kanannya nangis, lagi pengakuan dosa sampai nangis, sesenggukan, masa bodoh lah. Yang penting malah dimasukin di story, sebelah gua kebaktian malah nangis. Nggak ada rasa pedulinya sama sekali, kepekaannya tuh nggak ada gitu, udah malah jadi bahan omongan gitu kan. Nih hati-hati loh ya, tanpa sadar itu pekerjaan iblis sebenarnya kan. Bukannya membuat kita makin masuk dalam komunitas yang solider, kita justru dibuat makin menyendiri untuk kemudian jadi soliter. Makanya dipakai perumpamannya, jangan jadi kambing, jadi domba. Kambing itu soliter tuh. Coba perhatiin, kalau ada itu yang model kambing, sendiri-sendiri aja dia. Tapi kalau domba enggak, guyup kemana-mana barengan. Jadi kesesat juga barengan biasanya kalau domba ya. Kalau kambing tuh ya itu sendiri-sendiri aja dia. Maka yang Yesus bilang, ya kamu domba-domba ada di sebelah kananku. Ya itu perumpamaan itu begitu tuh arahnya tuh. Karena domba ngumpul.
saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Ngumpul itu untuk saling menghangatkan. Ya. Kambing masa bodoh dia, jalan sendiri, nggak peduli sama yang lain. Ya. Nah di titik ini peristiwa pembaptisan Yesus kan menunjukkan dia solider dengan kita, mau jadi sama dengan kita. Dengan penuh kerendahan hati dia menundukkan diri. Bahkan Yohanes Pembaptisnya yang risih kan, jangan loh, aku nggak layak loh sebenarnya. Mestinya kebalik, aku yang dibaptis sama engkau. Yesus bilang, no, enggak. Kamu lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan dia merendahkan diri betul di situ. Maka pembelajaran yang kedua, mari jadilah orang-orang yang rendah hati, solider dengan segala kerendahan hati kita. Seperti apa itu rendah hati? Pendeta Ayub Yahya, ini dulu pendeta GKI, tapi kemudian karena mutasi ke mutasinya enak nih, ke Melbourne. Jadi kemudian dia keluar dari GKI, tetap melanjutkan pelayanan sebagai pendeta di sana. Dia rajin nulis tuh, dulu salah satu pendeta yang GKI yang rajin nulis. Pelayanannya terakhir di Indonesia itu di GKI Kayu Putih. Ya. Dia bilang begini, rendah hati adalah sikap yang menyadari bahwa kita punya kekurangan, tapi tidak jadi rendah diri. Itu orang rendah hati. Beda kalau orang, aduh saya kok banyak kekurangannya ya, terus jadi rendah diri, minder, nggak mau disuruh begini, nggak mau, enggak lah saya kan kurang lah, saya kalah lah dibanding Michael lah, saya nggak sanggup lah kalau suruh begitu, dia aja lah, lalu saya minder. Oh saya kalau main tuh cuman bisanya transpose aja, nggak bisa ngiringin lah, orang lain aja lah. Nah itu istri saya, saudara ya. Tapi hari ini dia mendobrak gitu ya, dia berani. Pertama kali kami pelayanan bareng loh, saya khotbah dia itu main ya. Nanti satu hari dibalik ya. Epi yang khotbah saya main, hancur kalau saya yang main ya. Boro-boro. Megangnya sih bisa, megang itu ya. Tapi mainnya kayak apa, kacau saya. Saya paling nggak bisa main musik ya. Orang yang rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Jadi Pak Ayub bilang gini, rendah hati adalah sikap yang menyadari kekurangan, tapi tidak menjadi rendah diri. Tapi juga tahu bahwa kita punya kelebihan, tanpa jadi sombong atau angkuh. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menjadi kecil hati di tengah banyak orang besar. Tapi juga tidak menjadi besar kepala di tengah orang-orang yang kecil. Mau diulang? Dicatat, barangkali jadi itu bisa jadi status ya. Status ya. Rendah hati adalah sikap yang menyadari kekurangan tanpa menjadi rendah diri atau minder, tapi juga tahu akan kelebihan yang kita punya tanpa menjadi sombong atau besar kepala. Orang yang rendah hati adalah dia tidak akan kecil hati di tengah kumpulan orang-orang yang besar, tapi juga dia tidak jadi besar kepala di antara orang-orang yang kecil. Mau diulang lagi? Ya ampun, gak usah ya. Nanti saya WA aja deh kalau gitu ya. Iya, terlalu panjang ya. Jadi status nih ya. Bagaimana dengan kita? Coba kalau kemudian kita refleksi ke 2023, mungkin ada banyak kekurangan. Ya gak usah jadi minder. Ya. Ada banyak kelebihan, keberhasilan di 2023, ya jangan jadi angkuh dan sombong. Ya. Ingat bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi itu, supaya kemudian kita ngalamin berkat Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Jangan pernah kemudian menepuk dada keras-keras untuk berbagai keberhasilan yang kita punya. Ini juga kita ingatkan bersama nih. 15 tahun loh kita gak dapat izin, sekarang dapat izin. Lalu jangan satu pun di antara kita yang menepuk dada keras-keras, wah ini karena saya. Beberapa udah ada yang menggoda saya, ini gara-gara Pak Dhani datang nih jadi berhasil. No, saya bilang no ya. Enggak, malah saya belum kerja apa-apa untuk itu. Saya nggak ikutan di panitia perizinan ya. Diajak berdoa juga enggak saya untuk itu ya. Jadi hampir-hampir nggak ada jasanya sama sekali untuk ini. Saya cuma lihat, oh iya ya, kasihan 15 tahun loh, ujuk-ujuk muncul bisa gitu kan, aneh ya. Pasti bukan karena saya, hati-hati kalau yang ngomong ini pasti karena Pak Dhani nih. Di dalam nama Yesus pergi. Jangan ada ngomong itu ya. Nggak ada. Saya tuh punya karunia menikmati, itu aja. Ada karunia yang orang tuh susah payah menyiapkan. Nah, ada orang yang karunianya menikmati.
Saya waktu jadi sekum, saudara, menikmati kantor yang baru itu bukan generasi saya yang buat. Sekum yang lama yang sampai cari dana, membangun 4 tahun bangun gedung itu, dia nggak sempet menempati gedung itu. Saya jadi sekum, langsung menempati gedung baru. Nah itu karunia menikmati, saudara ya. Saya nggak kerja keras, tiba-tiba menikmati aja. Kayaknya itu karunia saya. Yang susah payah kan Pak Santoni, Pak Andreas ya. Tiba-tiba dapat aja pas saya gitu kan. Memang masing-masing karunianya beda, saudara ya. Jadi jangan dibentur-benturkan kami ya, jangan dibentur-benturkan, dinikmati bersama ya. Bener ya? Bener ya, ya. Maka mari jadi orang yang rendah hati dan solider ya untuk yang lain. Yang ketiga, terakhir, menaati betul rencana dan kehendak Tuhan. Yesus mengawali pelayanannya dengan memberi diri dibaptis karena dia tahu itu kehendak Bapa. Ya. Memulai pelayanannya yang penuh nanti ke depannya banyak tantangan, persoalan, penderitaan, tapi dia hadapin sampai di ujung salib, cawan pahit diminum. Itu menaati rencana dan kehendak Tuhan. Hidup jadi anak-anak Tuhan itu menyenangkan karena kita tahu dijamin pasti ada dipelihara, ada berkat. Iya betul kan? Tapi juga ketika kita mengaku saya ini anak Tuhan, ada konsekuensi. Jangan cuma mau enaknya aja. Kan saya anak Tuhan berarti boleh mengklaim tuh ya. Mengklaim berkat-berkat Tuhan. Iya betul, Tuhan akan berkati. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kan makanya Yesus Allah terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Menjadi anak itu betul pasti dikasihi Tuhan. Tapi juga ada konsekuensi. Dia harus taat pada kehendak Bapaknya kan itu kan. Itu yang sering kita lupa sebagai anak-anak Tuhan. Kita senang bagian yang separohnya itu. Kan saya kan anak raja di atas segala raja, Pak. Berarti boleh mengklaim segala yang kekayaan, kesuksesan pasti Tuhan berikan pada kita. Hati-hati ya. Bahwa anak raja di atas segala raja itu tetap punya konsekuensi. Ya, hidup tunduk pada kehendak Sang Bapa. Sanggup nggak kita melakukan itu? Ya. Menyenangkanmu, nyanyi itu nggak nanti? Enggak ya? Mestinya tadi kita latihan nyanyi itu dulu ya. Baru kepikirannya tadi di mobil soalnya waktu kesini ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mesti itu jadi kerinduan kita. Kata berkenan kepada Tuhan itu aslinya berarti menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan aku mau menyenangkan hati Tuhan, hiduplah berkenan kepadanya. Salah satunya berarti tunduk pada kehendak Tuhan. Nah kadang-kadang kehendak Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita mau kan. Kadang-kadang menjengkelkan loh saudara. Ya. Kenapa saya mesti dibuat ban saya kempes dulu misalnya? Kok nggak dibuat lancar aja gitu? Ternyata kalau saya bannya lancar hari itu, mungkin ngalami sesuatu yang di depan bahaya. Sengaja dibuat kempes dulu gitu ya. Diizinkan kempes lah, bukan dibuat kempes. Yang ngempesin siapa? Tetangga saya mungkin lagi gondok, dia kempesin gitu ya. Tapi karena itu jadi ada delay. Karena delay jadi saya selamat. Nggak kena kecelakaan beruntun misalnya. Ada kan kayak gitu kan. Oh ya saya punya nih videonya nih. Tadi pagi ketemu tuh. Mana Sifra tadi? Minta tolong, ini dari Instagram. Ya. Kenapa ada beberapa orang yang akhirnya tetap selamat, terhindar dari peristiwa 911. Yang mestinya hari itu mereka juga ada di kantor itu, Twin Tower itu. Ya. A woman spilled coffee on her clothes and needed time to change. One person's car simply Ditarik dari awal. wouldn't start that morning. A man wore a new pair of shoes, got a blister, and stopped at a pharmacy for a plaster. That's why he's alive now. Now, when I get stuck in traffic, don't make it to the elevator. Come back to answer the phone.
When all these little things happen that annoy me, I think to myself that at that moment, I am exactly where God wants me to be. The next time you feel like the morning is going wrong, the kids are slow to get dressed. You can't find your car keys, you're standing at every stoplight. Don't get angry or upset, you're not late, you're not early, you are very much on time. Ya, jadi ini berdasarkan beberapa kesaksian orang-orang yang selamat dari peristiwa 911. Hari itu ada yang dapat giliran, mesti kan ada tuh temen-temennya, kamu giliran hari ini beli dulu donat. Karena dia beli donat, dia delay. Datang, mau datang baru lihat itu ambruk. Padahal dia mungkin kesel, kenapa gua yang mesti bawain donat sih gitu hari itu, bisa aja kan. Ada yang ketumpahan kopi, kesel kan, udah rapi-rapi mau presentasi ketumpahan kopi. Jadi dia pulang ganti baju, selamat ya. Ada yang karena macet di jalan tol, kita ngomel kan, udah bayar macet lagi Indonesia ini gitu kan ya. Ternyata gara-gara dia macet itu nggak nyampe tepat waktu di kantor, lah malah selamat ya. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang dari sudut pandang kita ngeselin nih ya. Tapi mungkin itu cara Tuhan menempatkan kita di waktu yang pas tadi tuh ya. Dia bilang waktu kita tuh udah tepat deh. Mungkin kita kesel gara-gara ini yang sering saya, anak-anak itu kalau mandi lalu pakai seragam lamanya minta ampun ya. Kadang saya ngomel-ngomel, maka memang enak jadi istri saya, dia malah lebih tenang aja, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya, saya yang gondokan ya, cepetan gitu, cepetan. Memang sih kalau lebih awal berangkat itu pasti malah macet di penabur. Nah, jadi kalau yang pas-pasan itu udah kosong, saudara ya. Iya ya, rumah di 1G itu nikmatnya begitu tuh ya. Jadi lihat, waktu Tuhan, rancangan Tuhan sebenarnya pas buat kita. Ya kita tidak mengatakan yang kemudian meninggal karena peristiwa itu jadi bukan nggak dapat berkat Tuhan, enggak. Tapi kan ada orang-orang yang diberi kesempatan. Kalau enggak mereka ikutan bareng di peristiwa itu. Diberi kesempatan. Lewat apa? Lewat cara yang nggak enak loh tadi semua. Ketumpahan kopi, macet di jalan tol, dapat giliran cari donat dulu gitu. Ngeselin. Nyari kunci mobilnya ketemu jadi terlambat gitu. Tapi itu waktu yang tepat menurut Tuhan. Enggak tergesa-gesa, early, tapi juga enggak berlambat-lambat, enggak too late gitu. Pas. Nah, kalau waktu Tuhan pas sesuai kehendaknya, masalahnya kita bersedia enggak? Ya, ngikutin waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Seorang pekerja pada proyek bangunan harus bekerja di tingkat paling atas. Ya, zaman kuno nih ilustrasi ini ya, belum pakai handphone zaman sekarang ya. Satu saat dia harus menyampaikan sesuatu yang penting pada temennya di beberapa lantai di bawah. Dia udah teriak-teriak nggak kedenger. Karena suasana di bawah juga ramai gitu ya. Sampai kemudian dia cari kerikil, lemparkan ke atas helm temennya itu. Ketika bletak gitu kan baru kaget kan. Dia lihat ke atas kan yang temennya itu. Baru bisa komunikasi. Sama ya, kadang-kadang kita juga gitu tuh. Di bawah kita mungkin sibuk, rame di dunia ini, kita semangat, kita berhasil, sukses. Lalu Tuhan sebenarnya teriak-teriak, Dani, awas gitu. Nggak kedenger, sampai perlu dikirim dulu batu, beletak gitu. Untung batunya kecil, ya. Kalau yang gede itu yang repot ya. Tapi dengan begitu, itu kan seperti kayak diingatkan, duk, kita menengadah ke atas, oh iya ya Tuhan ya. Kadang Tuhan memakai pengalaman-pengalaman tidak mengenakan, bahkan menyakitkan, untuk membuat kita menengadah ke atas kepadanya. Karena seringkali pengalaman-pengalaman yang menyenangkan justru membuat kita lupa untuk menengadah dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Hari ini kita mengawali kegiatan kita dalam persekutuan wanita di tahun 2024 dengan judul Give Thanks. Kita bersyukur untuk berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami di tahun 2023. Ada duka, ada suka. Ada ribut, ada rukun. Ada gagal, ada berhasil. Perang, damai. Lemah, kuat. Sedih, tapi juga gembira. Kita yakin dalam semua peristiwa itu ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang menyertai, memberkati, menopang, dan menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan di tahun yang baru itu.
itulah sebentuk kasih Tuhan dan perkenanan Tuhan kepada kita. Dan yang Tuhan kehendaki, jangan lupa kita bersyukur untuk kasih dan perkenanan Tuhan itu. Cara bersyukurnya gimana? Ya mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih dan perkenanan Tuhan itu. Hiduplah kudus, jauhi dosa. Ya. Solider, bukan soliter. Ingat ya, kalau soliter itu ada juga mainan yang itu kan zaman dulu. Nah yang tahu itu berarti seangkatan saya tuh saudara ya. Karena anak-anak sekarang nggak ngerti soliter apa ya. Solider, bukan soliter. Rendah hatilah dalam berkarya. Dan ketiga, taat pada tuntunan Tuhan, waktu Tuhan, kehendak Tuhan, yang kadang tidak sama dengan waktu kita, dengan kepengenan kita, tapi yang pasti Dia memberi yang tepat dan terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita berdoa sekaligus juga menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan pertama kali di tahun 2024 ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, terkhusus buat kami jemaat wanita GKI Gading Serpong, ketika kami boleh melewati 1 tahun kehidupan kami 2023 dan memasuki tahun baru dengan penuh semangat, rencana, dan juga banyak rancangan yang mau kami kerjakan bersama di tahun ini. Kami percaya Tuhan yang sama yang memberkati kami di tahun 2023 akan senantiasa menopang, menyertai, dan memberkati kami di tahun 2024 ini dengan kasih dan perkenanan Tuhan, dan kami mau hidup dalam kasih dan perkenanan Tuhan itu. Tuhan, kami berdoa juga untuk kegiatan yang akan dikerjakan bersama dari Komisi Dewasa Wanita. Biarlah kami bersama menikmati kegiatan demi kegiatan yang membuat kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami, dan membuat kami juga boleh berjumpa dengan sesama kami, membagi kasih buat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tahun ini kami akan menikmati pesta demokrasi, memilih para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa supaya proses kampanye sampai pada hari pemilihan nanti semua aman, terkendali, dan kami ada dalam keadaan yang kondusif. Kami boleh memakai kesempatan untuk memilih dengan baik. Kami mohon hikmat Tuhan supaya kami mendapatkan presiden dan wakil presiden yang tepat, wakil-wakil rakyat, anggota legislatif yang juga mau bekerja keras untuk kepentingan rakyat, dan juga para kepala daerah. Pada bulan September atau Oktober kami juga akan memilih kepala daerah. Kami boleh mendapat pemimpin-pemimpin yang punya hati nurani yang bersih dan tulus ikhlas dalam bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa dibedakan suku, agama, ras, maupun golongannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat berkumpul bersama dengan kami dalam persekutuan di siang hari ini. Mungkin mereka sedang punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Biarlah Tuhan berkati, berikan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas itu dengan baik. Mungkin ada di antara mereka yang sedang punya pergumulan berat, yang butuh pemikiran dan juga butuh kesehatian seluruh anggota keluarga. Mari roh hikmat menuntun teman-teman kami untuk menang dalam pergumulan yang ada, dan boleh menyelesaikan tiap persoalan itu dengan tuntunan Tuhan sendiri. Atau ada di antara mereka yang juga sedang sakit, anggota keluarganya juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak tutup mata untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Grace Lidiawati yang saat ini bahu sebelah kirinya sakit, juga giginya sakit. Kami berdoa juga Tuhan untuk Madeline, Ananda Madeline, anak dari Ibu Foni Suryana yang saat ini sedang sakit radang di tenggorokan. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami ini, baik yang kami sebutkan namanya maupun yang tidak, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkarya untuk menyembuhkan lewat tangan para dokter, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat terapi yang dilakukan,
dan terutama lewat perawatan penuh cinta kasih dari anggota keluarga. Lewat semua itu, Tuhan meringankan beban yang ada, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya pemulihan buat saudara kami ini, supaya mereka merasa bahwa mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak kami dalam studi mereka, sekolah mereka maupun kuliah mereka. Biarlah Tuhan jagai mereka. Sungguh mereka mengerjakan bagian sebagai pelajar, sebagai mahasiswa dengan bertanggung jawab. Mereka juga boleh bertemu dan bergaul dengan teman-teman yang baik, yang dalam pergaulan yang sehat dan membangun. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang sesat dan menghancurkan. Sebaliknya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang kudus, yang hidupnya berbeda dari yang lain pada umumnya. Mereka menjaga betul dan menjauhi kehidupan mereka benar-benar di hadapan Tuhan dan menjauhi dosa dan pelanggaran. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesatuan hati kami, jemaat Tuhan di GKI Gading Serpong. Terutama ketika kami menghadapi berkat Tuhan yang luar biasa besar. Ketika kami punya izin untuk mulai membangun, mendirikan gedung ibadah kami. Biarlah kami punya kesehatian untuk saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, dan kerinduan kami boleh terwujud pada waktunya. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang boleh menepuk dada keras-keras untuk tiap keberhasilan pelayanan di dalam Tuhan. Karena hanya nama Tuhanlah yang seharusnya dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami sampai pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan hadir, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami betul banyak berkat dari Tuhan. Menguatkan kami, memulihkan kami, memampukan kami untuk kemudian melanjutkan kehidupan hari ini dengan penuh kegembiraan dan semangat. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Pak Pendeta Dani, memberikan kita semakin semangat ya, dan penuh pengharapan untuk menjalani tahun ini. Kiranya hati kita senantiasa juga dipenuhi Roh Kudus yang menuntun kita kepada kuasa dan kasih Kristus untuk dapat melakukan 3 hal tadi ya. Ibu-ibu masih ingat ya 3 hal? Ya, menjaga hidup kudus, menjadi solider dan rendah hati, dan yang ketiga, taat kehendak Tuhan. Tentu dengan usaha kita sendiri kita sulit, tetapi bila Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita mampu melakukannya. Mari kita bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan, dan apapun situasi yang kita hadapi, kita senantiasa merasakan kasih Tuhan di dalamnya, karena ada Roh Kudus. Kita angkat pujian, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?
syukur atas kasih dan berkat Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Petugas akan mengedarkan kantong, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dapat memberikan persembahan dengan mentransfer. Kita angkat pujian, inilah ungkapan syukurku. berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk hidup kudus, rendah hati, dan taat kepada perintah-Mu. Saat ini kami membawa persembahan. Terimalah ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Nanti berdiri lagi. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi biarlah semangat kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita terus bersinar lewat hidup kita sehari-hari, sehingga orang lain juga dapat merasakan kasih Tuhan dan bersyukur untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pancarkan sinar kita kepada sesama kita untuk mereka juga dapat
merasakan kasih Tuhan dan bersyukur dengan mengangkat pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait yang ketiga, kita akan menyanyikan dengan bangkit dan bergandengan tangan ya. Bangkit berdiri dan bergandengan tangan. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Doa berkat. Mari saudara kita menerima berkat Tuhan. Ketika kami akan mengakhiri persekutuan kami siang hari ini Tuhan, kami bersyukur cinta kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Justru kami akan melanjutkan ibadah kami lewat perkataan dan perbuatan serta pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dan yang mendatangkan kebaikan buat sesama kami. Karenanya kami mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mewakili pengurus mengucapkan selamat tahun baru juga buat ibu-ibu
yang beberapa juga kita belum sempat ketemu ya di tahun baru kemarin. Mohon perhatian ibu-ibu semuanya, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dani yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Juga buat ibu-ibu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati semuanya. Apakah di dalam PW hari ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Jikalau ada, mohon kesediaannya untuk bisa berdiri. Apakah ada? Gak ada yang baru ya. Selamat datang juga buat yang sudah lama mungkin gak hadir, tapi hari ini sudah hadir. Selanjutnya kita akan melihat flyer untuk Persekutuan Wanita Kamis yang akan datang tanggal 18 Januari. Ada ceramah ya mengenai lutut, mengenal penyakit sakit lutut dan cara mengatasinya oleh Dr. John Butar-Butar, dan juga ada renungan Tubuhmu adalah Bait Allah yang akan disampaikan oleh Saudara Michael. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah mulai ada keluhan di lutut gitu ya, nah Silvi langsung angkat tangan. Sepertinya kalau usia-usia yang sudah angka 5 ke atas sudah mulai bermasalah begitu ya. Nah hari Kamis adalah kesempatan yang baik, kita bersama-sama hadir, kita mendengarkan penjelasan oleh ahlinya ya, supaya kita sama-sama juga bisa mewaspadai atau menjaga lutut kita supaya tidak cepat keropos begitu ya. Nah selanjutnya di tanggal 1 Februari itu ada pelatihan untuk membuat multipurpose wall hanging makram yang akan diajarkan oleh Ibu Joy Kamis tanggal 1 Februari. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini yang ingin ikut di dalam pelatihan, setelah PW ini selesai bisa mendaftarkan diri dengan Ibu Teti ya. Karena kita perlu mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Jadi kita perlu mendata ibu-ibu yang akan hadir pada tanggal 1 Februari yang akan datang. Kemudian tanggal 20 Januari hari Sabtu kita juga ada ibadah raya klasis Komisi Dewasa Banten. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin ikut serta, acaranya itu ada di GKI Promnas pukul 5 sore. Jadi kalau jam 3 sore, pukul 15 itu 3 sore, oke. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin ikut hadir bisa mendaftarkan diri juga dengan Ibu Lia Pujo. Ibu Lia Pujo ada? Nggak ada ya, jadi kalau misalnya mau hadir bisa daftar ke pengurus yang ada hadir hari ini juga gitu ya. Atau by WA langsung ke Ibu Lia Pujo. Kita juga menyambut beberapa rekan kita yang berulang tahun di dalam minggu kemarin. Ada beberapa, ada Ibu Filia, Ibu Lantiga, kemudian Ibu Sarma, Ibu Renita, Ibu Hilda, Ibu Megawati. Wah banyak ini ya ternyata kalau Desember. Ibu Mulyati, Ibu Dewi Sinta, Ibu Foni Suryana, Ibu Natalia, Ibu Betty. Silakan yang ada hadir. Oh masih ada Ibu Juliana, Ibu Sondang, Ibu Yuyun, Ibu Renita, Ibu Krislina. Wah ternyata Desember sampai Januari. Ibu, ya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Renita yang sudah mempersembahkan kue ya pada hari ini. Nanti ibu-ibu sesudah ini selesai bisa ke ruang sebelah. Yang hadir Ibu Sarma, Ibu Renita silakan maju ke depan. Oh Bu Yanti juga, Bu Yanti, Bu Foni. Foni, Bu Yanti, Bu Sarma, Bu Renita. Kita akan nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun ya buat rekan-rekan kita.
dan Pak Dani untuk mendoakan. Itu selempang memang sering jadi persoalan. Mesti dibuat yang bolak-balik tetap bagus gitu ya, bisa nggak? Iya ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami dalam persekutuan ini juga diliputi kegembiraan dan sukacita karena bersama dengan kami hadir rekan-rekan yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun dalam usia mereka. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rekan-rekan kami. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan menambahkan usia dalam diri seseorang, Tuhan juga menambahkan kepadanya rahmat, berkat, anugerah untuk menjalani kehidupan dengan cukup, bahkan berlebih untuk kemudian jadi saluran berkat buat yang lain. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Filia Mustika Lowanka, Ibu Lianiwati, Ibu Lamtiga Manulang, Ibu Megawati, Ibu Sarmawati Pardede. Kami berdoa juga untuk Ibu Yanti, Ibu Hilda, Ibu Evi Natalina, Ibu Betiana, Ibu Foni Suryana, Ibu Mulyati Wijaya, Ibu Natalia Permatasari, Ibu Dewi Sinta Rohi. Kami juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Juliana, Ibu Sondang Eva, Ibu Renita Priyanti, Ibu Yuyun Setihati, dan Ibu Krislina Rahmawati. Teman-teman kami ini, saudara-saudara kami ini, kami yakin dan percaya senantiasa ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Karenanya, biarlah Tuhan juga menuntun saudara-saudara kami yang berulang tahun ini mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu, sembari memberi diri juga untuk menjadi saluran berkat buat yang lain. Kami berdoa untuk keluarga mereka, kami berdoa buat pasangan, anak-anak mereka juga. Kami berdoa untuk kerja, usaha yang dilakukan, termasuk juga untuk pelayanan dan aktivitas di gereja ini. Biarlah dimanapun saudara-saudara kami berada, apapun peran yang dijalani, lewat semua itu Tuhan menopang dan menuntun mereka untuk mengerjakan tiap bagian dan peran itu, sembari untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan kami terima, kami nikmati, dan menjadi sumber sukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sama-sama. Ibu-ibu bisa maju untuk menyalami rekan-rekan kita yang berulang tahun. Dan setelahnya jangan lupa kita ada sesi foto bersama ya. Halo ibu-ibu, name tag-nya tolong dikumpulkan, taruh di meja belakang ya. Name tag-nya jangan dibawa pulang ya ibu-ibu ya. Nanti Kamis depan kita pakai lagi. Terus jangan pulang dulu, kita akan foto bersama. Dan setelah foto bersama kita ada
konsumsi kue di samping. Santi udah siap.